Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Pramesti dengan NIM J3J1182200. Hari ini akan memaparkan seminar hasil dengan berjudul Pendirian Unit Bisnis Puding Bayam Jepang pada Yayasan Bina Sarana Bakti. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dosen Moderator Insinyur Murdianto MS, Bapak Dosen Pembimbing Dr. Insinyur Elang Ilik Martawijaya MM, sekaligus teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya ada 4 bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua keragaman perusahaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat simpulan dan saran. Sebelum kita masuk kepada latar belakang, saya ingin memperkenalkan bentuk fisik dari bayam Jepang itu sendiri. Bisa dilihat pada PPT, bentuk dari bayam Jepang sedikit berbeda dengan bayam hijau dan bayam merah. Untuk bayam Jepang sendiri, satu tanaman yang terdiri dari 5-6 batang dengan warna yang hijau lebih tua dan batang yang rapuh. Untuk tanaman bayam hijau dan bayam merah itu mereka berdiri sendiri, jadi satu tanaman satu batang. Seperti itu. Masuk kepada latar belakang, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah hortikultura. Di dalam subsektor hortikultura ini terdapat tanaman bayam Jepang atau biasa kita sebut dengan Horenzo. Ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di Indonesia sendiri masih belum banyak yang membudidayakan tanaman bayam Jepang. Biasanya konsumen yang membeli bayam Jepang yaitu berasal dari Taiwan, Korea, Cina, dan Jepang. Permintaan bayam selalu bertambah, namun pada awalnya masyarakat masih asing dengan tanaman ini, sehingga perlunya adanya peningkatan produktivitas agar tanaman bayam Jepang ini semakin dikenal di masyarakat luas. Untuk produktivitas bayam sendiri di kota atau kabupaten pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel. Untuk wilayah Bogor dengan jumlah 135.162 kuintal, untuk daerah Bandung 21.553 kuintal, untuk daerah Bekasi 51.576 kuintal, dan untuk Tasikmalaya sebesar 6.633. Untuk perusahaan yang membudidayakan tanaman bayam Jepang yaitu salah satunya Yayasan Bina Sarana Bakti. Untuk di perusahaan ini, tanaman bayam Jepang ini selalu mengalami peningkatan dalam produktivitas sehingga perusahaan ini mempunyai potensi untuk membuat olahan atau inovasi dari bayam Jepang sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Tanaman bayam juga mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah penting dari sayuran-sayuran lainnya. Bisa dilihat seperti tabel di atas. Pada masa COVID-19 sampai dengan sekarang new normal, masyarakat mulai mempelajari atau mulai masuk ke dalam pola hidup sehat. Pada masa COVID-19 sampai dengan new normal, banyak masyarakat yang sudah mulai memperhatikan pola hidup sehat dan mulai banyak mengonsumsi sayuran, termasuk olahan-olahan makanan yang enak, baik yang rasanya manis, asin, atau pedas, tetapi tetap yang berkhasiat untuk tubuh. Salah satunya adalah puding. Puding merupakan makanan penutup bagi sebagian masyarakat, juga bisa sebagai cemilan ketika waktu kosong. Dengan adanya inovasi membuat puding bayam Jepang di masa saat ini, diharapkan masyarakat kota maupun kabupaten Bogor lebih mengenal serta familiar dengan bayam Jepang, baik itu dalam bentuk sayuran maupun olahan. Untuk tujuan ada 2, yaitu yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pengelolaan puding bayam Jepang pada Yayasan Bina Sarana Bakti. Yang kedua mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis yang akan dijalankan, rencana pengkajian dengan menggunakan metode model bisnis kanvas. Masuk ke dalam keragaman perusahaan. Yang pertama itu ada sejarah perusahaan. Yayasan Bina Sarana Bakti didirikan pada tanggal 7 Mei 1984 oleh Pater Agato Elsener yang berlokasi di Jalan Ganda Manda nomor 74, Kampung Sampai Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1987, seluruh Yayasan Bina Sarana Bakti mulai memanfaatkan untuk pertanian organis, yaitu pertanian yang mengikuti hukum alam, di mana penggunaan bahan kimia sintetis dihentikan secara total.
Sejak saat itu, Yayasan Bina Sarana Bakti dikenal sebagai salah satu pionir pengembangan pertanian organis. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan harga produksi pertanian naik. Keyakinan Yayasan Bina Sarana Bakti tentang pertanian organis mendapat pembenaran karena banyak usaha pertanian dipaksa beralih ke pertanian organis, dan sejak saat itulah permintaan pelatihan organis di Yayasan Bina Sarana Bakti mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 mengalami banyak persoalan sehingga adanya transisi PT AOA menjadi Yayasan Bina Sarana Bakti. Pada tahun 2016 Patar Agato meninggal dunia dan dimakamkan di kediaman beliau yaitu di Swiss. Setelah wafatnya Patar Agato, Yayasan Bina Sarana Bakti banyak mengalami perombakan, transisi dan juga dinamika pada perusahaan baik internal maupun eksternal. Masuk ke dalam aspek organisasi dan manajemen perusahaan, struktur organisasi dan manajemen perusahaan merupakan faktor yang sangat penting agar kegiatan yang ada pada perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yayasan Bina Sarana Bakti merupakan perusahaan berbentuk yayasan dengan di bawah naungan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Pelaksana. Untuk Yayasan Bina Sarana Bakti ini memiliki 74 karyawan dengan 5 divisi, yaitu Divisi Agato Organic Development, Divisi Agato Organic Park, Divisi Agato Organic Office, Divisi Agato Organic Hospitality, Divisi Agato Organic Farm. Selanjutnya ada aspek sumber daya perusahaan. Yayasan Bina Sarana Bakti memiliki lahan seluas 13,9 hektar dengan 6,5 hektar yang akan digunakan sebagai lahan produksi untuk pembenihan, budidaya, pemasaran, gudang penyimpanan, dan lain-lain. Yayasan Bina Sarana Bakti juga mempunyai peralatan yang mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari pembenihan hingga produk siap untuk dijual, serta memiliki alat transportasi berupa mobil, truk berjumlah 2 unit yang siap untuk mendistribusikan produk ke agen-agen sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Sumber modal pada Yayasan Bina Sarana Bakti ini berasal dari penjualan sayur segar organik, olahan sayur dan buah, penyewaan villa, dan kunjungan. Untuk unit bisnis, Yayasan Bina Sarana Bakti salah satu perusahaan yang berada dalam bidang pertanian organis. Produk yang dihasilkan yaitu buah, sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan seperti tape, peye, keripik, serta mempunyai unit kegiatan jasa seperti penelitian dan pengembangan, juga pelatihan dan magang. Masuk ke dalam rumusan kajian pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada evaluasi permasalahan perusahaan dengan menggunakan metode analisis SWOT dan model bisnis kanvas. Lalu didapatkan beberapa strategi. Saya memilih WO, yaitu menggunakan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Untuk kelemahannya sendiri adalah produk sayur yang tidak tahan lama, olahan dari sayur masih sedikit, adanya sayuran yang masih layak konsumsi tetapi tidak diserap pasar. Untuk peluangnya sendiri adanya kesadaran masyarakat daerah yang mulai beralih mengonsumsi dan menggunakan produk organik. Yang kedua adalah keberadaan pemasok yang cukup dekat. Selanjutnya masuk ke dalam BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah Customer Segment atau segmen pelanggan, yaitu adalah sekelompok orang yang akan dituju perusahaan untuk menjual produk. Customer Segment yang dituju oleh Yayasan Bina Sarana Bakti setelah adanya ide pengembangan bisnis pengolahan puding bayam Jepang, maka perusahaan menargetkan wilayah sekitar kota dan Kabupaten Bogor dan secara online untuk di luar wilayah, dengan tujuan agar produk ini dapat tersebar luas dan dapat menambah segmen pasar serta dapat memperkenalkan produk olahan bayam Jepang. Produk puding bayam Jepang ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, mulai dari anak kecil, remaja, hingga dewasa, karena produk ini bukan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi untuk kalangan tertentu. Kalangan usia yang biasanya mengkonsumsi puding mulai dari usia 7 tahun sampai dengan 45 tahun ke atas. Untuk produk puding bayam Jepang ini sangat cocok untuk orang yang memiliki gaya hidup yang praktis dan anti ribet, tetapi tetap mendapatkan cita rasa yang sesuai dengan harga yang terjangkau. Puding bayam Jepang ini ditujukan untuk kalangan masyarakat kelas bawah hingga masyarakat menengah. Yang kedua ada proporsi nilai atau value proposition, nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti setelah adanya pengembangan ide bisnis ini, yaitu menyediakan produk olahan
yang berkualitas, bervarian inovasi rasa, bentuk, dan kemasan. Nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh konsumen yaitu sebagai makanan penutup yang enak dan bernutrisi untuk tubuh, tanpa pengawet dengan harga yang terjangkau. Untuk puding berukuran 50 gram dijual dengan harga 3.500 per cup, dan untuk yang berukuran 200 gram dijual 12.000 per cup. Selanjutnya ada channel atau saluran pemasaran yang dilakukan untuk mengembangkan produk puding bayam Jepang pada Yayasan Bina Sarana Bakti ini ada dua, yaitu secara online dan offline. Untuk secara online yaitu dengan menggunakan media sosial WhatsApp dan Instagram, sedangkan untuk saluran offline itu dengan menjualnya di toko dan kafetaria Yayasan Bina Sarana Bakti. Juga dapat bekerjasama dengan agen-agen yang sudah menjadi pelanggan tetap yang biasa membeli produk sayur dan buah segar. Selanjutnya, hubungan pelanggan atau customer relationship. Perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik selama proses jual beli dan menyediakan layanan keluhan konsumen melalui media sosial. Juga menerima pertukaran kembali produk yang cacat selama produk tersebut masih kesalahan dari pihak produksi. Juga untuk menarik minat konsumen, perusahaan akan memberikan potongan harga jika pembelian di atas 30 pieces untuk ukuran 50 gram dan 10 pieces untuk ukuran 200 gram. Selanjutnya ada revenue stream atau arus pendapatan. Arus pendapatan untuk produk ini yaitu pendapatan berasal dari penjualan puding bayam Jepang baik secara online maupun offline. Selanjutnya ada sumber daya utama yaitu key research. Sumber daya utama yang dimiliki Yayasan Bina Sarana Bakti adalah sumber daya fisik berupa ruang produksi seluas 3x3 meter persegi. Diperlukan juga peralatan penunjang dan bahan baku utama yaitu bayam Jepang. Sumber daya manusia pada kegiatan produksi pembuatan puding bayam Jepang adalah 1 orang kerja. Sumber daya finansial pada kegiatan produksi adalah modal milik sendiri. Selanjutnya ada key activity atau aktivitas kunci. Kegiatan dilakukan adalah dengan pemesanan bahan baku dan bahan pendukung. Lalu kegiatan produksi. Pembuatan puding bayam Jepang ini membutuhkan bahan baku utama yaitu bayam Jepang dan bahan penunjang lainnya seperti agar-agar, gula, air, maizena, dan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis. Cara pembuatannya juga mudah dengan merebus bayam Jepang terlebih dahulu hingga layu, kemudian potong menjadi 3 bagian, lalu masukkan ke dalam blender dan tambahkan 2 gelas air. Blender hingga menjadi halus, lalu masukkan ke dalam panci dan tambahkan 2 gelas air. Aduk-aduk hingga mendidih, lalu tambahkan gula dan maizena. Aduk hingga mengental. Setelah itu masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu tunggu 30-45 menit. Lalu masukkan ke dalam kulkas bersuhu 19 derajat sampai dengan minus 5 derajat Celcius dengan jangka waktu 7-9 hari. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan memasarkan produk secara online dan offline. Setelah itu mereview dan mengevaluasi keluhan dari konsumen. Selanjutnya, kemitraan utama atau key partner. Yayasan Bina Sarana Bakti bekerjasama dengan petani plasma untuk mendapatkan sayur dan buah organik, juga bekerjasama dengan beberapa agen untuk menjual produk-produk yang ada pada perusahaan ini. Juga bekerjasama dengan toko grosir sembako dan toko printing untuk mencetak merek dagang. Selanjutnya ada struktur biaya. Struktur biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan ide pengembangan bisnis ini yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengolahan puding bayam Jepang ini. Selanjutnya ada struktur biaya atau cost struktur, yaitu struktur biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan ide pengembangan bisnis itu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi. Untuk biaya tetap yaitu tenaga kerja, listrik, perawatan, pemasaran. Untuk biaya variabel ada bahan baku, bahan penunjang, produksi, dan lain-lain. Untuk biaya investasi ada peralatan produksi, motor, notebook. Untuk biaya tetap itu sebanyak 1.600.000 dan untuk biaya variabel 6.112.320 dan untuk biaya investasi 19.590.000. Didapatkan kesimpulan yaitu rumusan ide pengembangan bisnis pada Yayasan Bina Sarana Bakti dilakukan berdasarkan SWOT dan dikembangkan dengan menggunakan metode bisnis model kanvas.
Ide pengembangan bisnis ini muncul karena perusahaan membudidayakan bayam Jepang yang setiap bulannya mengalami peningkatan dan berpotensi untuk dijadikan bahan baku utama serta belum pernah memanfaatkan bayam Jepang sebagai bahan baku utama untuk produk olahan. Pengolahan bayam Jepang menjadi puding pada Yayasan Bina Sarana Bakti bertujuan untuk menambah pendapatan perusahaan. Untuk sarannya, penulis menyarankan kepada perusahaan untuk menerapkan bisnis model kanvas karena pendirian unit bisnis baru puding bayam Jepang ini membantu perusahaan untuk membuat jenis olahan baru yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, juga dapat mengatasi bayam Jepang yang tidak laku di pasaran, seperti bayam Jepang yang sudah berdaun tua. Perusahaan dapat meningkatkan inovasi produk yang lebih menarik serta promosi yang terjadwal agar menarik minat banyak konsumen. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.